Jadi cukup tinggal klik ini, jadi tidak ribet ketika ekspor file XML untuk kebutuhan faktur pajak di Cortex. Ekios Point of Sale. Halo semuanya, di video ini saya akan memberikan tutorial cara ekspor file XML untuk kebutuhan faktur pajak keluaran untuk Cortex. Kalau sesuai dengan DJP, kita ini ada contoh file XML-nya. Ini kita bisa download. Ini hasilnya. Ini. Nah, ini sampel filenya. Sampel filenya seperti ini. Dan konverternya kita juga bisa download ini. Jadi DJP menyediakan konverter untuk membuat faktur keluaran dalam bentuk XML. Kalau mengikuti cara DJP itu sangat rumit, karena kita harus memasukkan ke file Excel yang nantinya dikonverter ke XML pakai aplikasi konverter dari DJP. Ini untuk satu transaksi aja kita harus bikin ini satu baris, lalu ada detail fakturnya, barang-barang yang kita jual, baru nanti diekspor pakai konverternya dari DJP. Untuk mengikuti cara ini tidak semua orang itu bisa dan butuh ketelitian yang tinggi, karena salah penempatan ketikan aja nanti akan membuat hasil dari konverternya itu tidak sesuai. Nah, di video ini saya akan memberikan cara yang mudah untuk ekspor file XML untuk kebutuhan faktur pajak keluaran. Nah, ini Anda tinggal memakai aplikasi dari ekios.com ini. Silakan Anda buka website ekios.com, lalu Anda masuk ke owner. Jika Anda belum mendaftar, silakan Anda mendaftar terlebih dahulu. Nah, untuk membuat transaksi, pertama-tama Anda harus memasukkan data produk Anda dulu, produk barang. Ini Anda tinggal memasukkan produk-produk Anda, kodenya, namanya, satuannya, ini sudah disesuaikan sesuai ketentuan DJP-nya. Ini ada referensi ini. Nah, ini ada kilogram, dan ini harus ada kode yang sesuai DJP. Ini kebetulan udah disiapkan harga beli dan harga jual. Silakan Anda masukkan. Setelah memasukkan produk Anda juga bisa memasukkan produk jasa juga. Selanjutnya masuk ke data perpajakan. Nah, ini Anda bisa memasukkan produk yang bebas pajak. Misalnya di usaha Anda ada produk bebas pajak, Anda bisa masukkan pada minyak kita ini, kita masukkan sebagai produk yang bebas pajak. Setelah memasukkan produk bebas pajak, Anda melakukan pengaturan pajak. Nah, di sini Anda masukkan NPWP Anda sebagai penjual dan netco Anda sebagai penjual. Nah, selanjutnya ini ada koefisien DPP nilai lain yang isinya 11/12. Sedangkan nilai PPN-nya 12. Menurut aturannya kan sebenarnya tarif itu tunggal 12%. Nah, ada kebijakan supaya jadi 11%, sebenarnya itu
ada di koefisien DPP nilai lain, yaitu yang 11/12. Jadi pajak sebenarnya 12%, cuma nanti di perhitungan akan jadi 11% karena ada perhitungan 11/12 ini. Selanjutnya Anda aktifkan PPN ini, di-on-kan, lalu simpan. Nah, setelah itu Anda sudah bisa membuat transaksi. Pertama, Anda pilih membernya atau customer. Jika Anda belum memasukkan member, tinggal bikin member baru. Ini namanya. Nah, yang penting ini adalah NIK. Kolom NIK atau NPWP ini wajib diisi untuk kebutuhan faktur pajak. Nah, Anda masukkan nama yang sesuai nama customernya, terus NIK dari customernya, atau NPWP dan NITKU-nya. Lalu Anda simpan. Nah, ini anggap aja saya milih ini. Nah, ini misalnya saya masukkan minyak. Lalu saya coki-coki atau produk lain lagi. Ini kebetulan saya sudah memasukkan data produk-produknya. Nah, ini akan ada perhitungan pajaknya PPN 12% kali 11/12 dari DPP-nya 13.000. Nanti untuk lebih jelasnya saya tambahkan lagi, ini misalnya ini. Nah, ini PPN 12% dari kali 11/12 kali DPP 22.000. Kenapa 22.000? Karena yang minyak kita ini bebas PPN. Jadi yang dihitung sebagai DPP itu ini 9 tambah 1.000 tambah 12.000, jadi 22.000. 22.000 kali 11/12 kali 12%, jadi ini PPN-nya. Nah, ini tinggal klik bayar kalau ditransaksi, lalu simpan. Selesai. Nah, nanti laporan pajaknya di data perpajakan ini ada data transaksi pajak. Nah, ini. Nah, ini setelah ini Anda tinggal ekspor XML-nya ini. Tidak perlu Anda repot-repot bikin file Excel lalu di-convert pakai konverternya yang disediakan oleh DJP. Itu cukup rumit. Anda kalau di sini sudah melakukan transaksi, tinggal pilih transaksinya, lalu ini pilih XML. Nah, nanti ini hasilnya seperti ini. Langsung ada. Nah, ini file ini nanti bisa di-upload ke Cortex. Nah, seperti itu. Ini untuk transaksi untuk ekspornya ini. Dari sini juga ada fasilitas atau fitur untuk ekspor secara keseluruhan transaksi di hari yang sama. Anggap aja di tanggal 28 mau diekspor ke XML semua. Ini tinggal klik yang ini. Nah, ini hasilnya ini. Jadi seluruh transaksinya diekspor ke XML semua di hari yang sama. Jadi cukup tinggal klik ini. Jadi tidak ribet ketika ekspor file XML untuk kebutuhan faktur pajak di Cortex. Demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan membantu. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.